Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika rindu di hatimu pindah ke hatinya. Kita kan berdoa terus ya. Kita meminta kepada Allah agar rasa kangen yang ada di dalam hati kita ini, rasa kangen yang membuat kita merasa sangat menderita, agar dipindahkan ke hatinya mantan. Ya. Kenapa demikian? Karena kangen itu rasanya betul-betul melelahkan. Kangen tetapi orang yang dikangeni tidak kangen kepada kita. Wah, itu rasanya sangat melelahkan dan membuat orang menderita. Nah, dan kita tahu bahwa jika Allah berkehendak, maka rasa kangen itu akan Allah pindahkan kepada mantan. Kalau mantan yang kangen, maka dia akan jungkir balik itu. Mungkin awal-awal dia masih bisa bertahan. Dia menolak rasa kangennya itu. Dia melawan rasa kangennya itu. Tapi semakin rasa kangen di hatinya menguat, maka dia akan datang kepada kita, kan gitu. Orang akan datang kalau dia kangen. Nah, hati manusia itu berada di tangan Allah dan Allah yang membolak-balikkannya. Dari kangen jadi tidak kangen dan sebaliknya, dari tidak kangen menjadi kangen. Dari baik menjadi tidak baik dan sebaliknya, dari tidak baik orang berubah menjadi seseorang yang baik. Ya, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di dalam genggaman Allah dan Allah yang membolak-balikkannya. Nah, jadi sekarang kita berdoa Allah kabulkan rasa kangen itu pindah kepada mantan. Ya, kita juga berusaha agar rasa kangen itu pindah kepada mantan. Caranya, ya tadi pertama kita berdoa, yang kedua kita berusaha untuk tidak kangen kepada mantan, tidak ngintip media sosialnya dan seterusnya, berhenti ngejar-ngejar dia, kemudian kita juga berusaha untuk menjadi seseorang yang dikangeni oleh mantan. Kalau transformasi diri kita menjadi lebih menarik, menjadi lebih manfaat, nah itu otomatis tuh akan membuat mantan jadi tertarik kembali kepada kita. Ada 3 ciri-ciri atau 3 hal yang mantan rasakan ketika rasa kangen ini pindah ke hatinya, yang mantan rasakan. Yang pertama, jelas dari tidak pernah kangen, tidak pernah kepikiran kita, sekarang jadi rajin memikirkan kita lagi, rajin ya mengintip media sosial kita, rajin mencari tahu apapun perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari sama sekali sudah tidak kepikiran. Ya, sama sekali sudah tidak pernah dia sengaja untuk membayangkan kita, menghayalkan kita, sudah tidak pernah. Nah, sekarang ketika rasa kangen itu pindah, maka jadilah dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan kita, menghayalkan kita, dan seterusnya. Yang kedua, mantan masih berusaha nih, agar jangan sampai ketemu kita. Maka bagaimana caranya dia mengobati rasa kangennya? Dia akan
membicarakan kita dengan orang-orang yang tahu kisah perjalanan cinta antara kita dengan dia. Mulailah mantan akan curhat, ya. Kenapa? Ya kalau dia tidak curhat, jadi penuh tuh, ya. Ketika rasa kangen itu penuh, dia tahu persis dia akan datang kepada kita. Nah, maka untuk mengurangi, ya, dorongan agar ketemu kita tadi, maka dia akan curhat. Tentu kepada orang-orang yang mengenal kita juga, seperti curhat dengan sahabat-sahabat, teman-temannya yang netral tentunya, ya. Tentu kan ada di antara teman-temannya mantan itu yang ngompori mantan untuk berpisah dengan kita. Ada juga yang netral, artinya apapun yang mantan inginkan mereka support. Mantan mau pisah mereka support. Mantan mau balik mereka support. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi tempat curhatnya mantan. Ketika memang tidak ada yang mendukung kita, sekurang-kurangnya dia mencari seseorang yang netral untuk membicarakan kita, karena dengan membicarakan kita itu akan mengobati rasa kangennya walaupun sedikit. Ya, man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya, itu yang mantan rasakan. Dia butuh seseorang untuk mendengarkan curhat-curhatnya tentang kita. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Yang ketiga yang mantan rasakan, saat rasa kangen itu pindah ke hatinya, dia kepikiran, terbayang kita, kangen sampai ke mimpi-mimpi. Ya, jadi mimpi itu kan ada 3. Yang pertama mimpi kabar baik dari Allah. Yang kedua mimpi yang muncul dari pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga mimpi yang godaan dari setan. Nah, jadi karena mantan selalu memikirkan kita nih, karena kangen, maka akan seringlah dia ke mimpi-mimpi kita. Apa yang terjadi ketika dia ke mimpi-mimpi kita? Jadi tambah kangen. Kita pun pernah merasakan yang demikian. Kita kangen kepada mantan, memikirkan mantan terus sampai ke mimpi-mimpi. Begitu kita terbangun dari mimpi kita jadi tambah kangen kepada mantan. Nah, itulah yang mantan rasakan. Kangen, kepikiran, membicarakan, dia berharap curhatnya tadi bisa menurunkan rasa kangennya. Tapi begitu dia balik sendiri lagi, rasa kangen itu muncul. Mulai membayangkan kita, ya, sampai ke mimpi-mimpi. Setelah mimpi, rasa kangen itu akan bertambah. Nah, maka ketika rasa kangen itu pindah ke hati mantan, kita akan melihat tandanya, walaupun tandanya masih tipis-tipis. Apa itu? Mantan akan mulai terlihat rajin mengintip media sosial kita kalau tidak diblokir. Kalau dia blokir, kita akan melihat mantan membuka blokir media sosial kita. Mantan akan mulai berteman lagi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat curhat kita di media sosial, dan seterusnya. Akan mulai terlihat tanda-tanda tipis
ya, jika mantan mulai merindukan kita kembali. Nah, itu 3 tanda. Ketika rasa kangen di hati kita pindah ke hati mantan. Mantan akan datang, mantan akan minta balik duluan ketika rasa kangen menggedor-gedor hatinya. Ketika rasa kangen di dalam hatinya tidak sanggup lagi untuk dia tolak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.